Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Tahukah kalian ternyata setelah seseorang meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kubur, tak ada yang bisa seorang mayit lakukan kecuali berharap kepada orang yang masih hidup di dunia, entah itu saudara, kerabat, bahkan teman seiman sekalipun. Keinginannya itu tidak lagi tentang kesenangan dunia, akan tetapi sesuatu yang dapat menolongnya saat di alam kubur. Bahkan ada suatu keinginan yang paling disukai oleh mayit di alam kubur, yang keinginan itu lebih ia sukai daripada dunia dan seisinya. Lantas, apakah keinginan yang paling disukai seorang mayit itu? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Setelah seseorang meninggal dunia, mereka akan mulai diberi balasan atas perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Jika ia adalah orang yang beriman, ia akan dinampakkan tempatnya kelak di surga, sehingga saat di alam kubur, ia akan mendapatkan banyak kenikmatan. Akan tetapi, sebaliknya, jika ia adalah orang yang ingkar, ia akan ditampakkan tempatnya di neraka, sehingga ia akan merasakan penderitaan. Bahkan, ia akan berharap agar bisa dikembalikan lagi ke dunia untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran, Surat Al-Munafikun, ayat 10. Akan tetapi, semua keinginannya itu tak akan pernah terkabul, dan menjadi tugas bagi kita untuk selalu mendoakan mereka agar mereka mendapatkan rahmat. Sungguh, kiriman doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal merupakan suatu hal yang sangat idam-idamkan bagi para mayit di alam kubur, sebab hanya itulah yang sangat diperlukan bagi mayat di alam kubur. Mereka tidak lagi memerlukan harta, pangkat, jabatan, atau sesuatu yang berhubungan dengan dunia, melainkan yang paling ia inginkan adalah kiriman doa agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah di alam kubur. Ustadz Zainal Abidin dalam bukunya, Sunnah-Sunnah Setelah Kematian, menjelaskan bahwa doa merupakan tali penghubung yang paling kuat antara hamba dengan Rabb-nya. Doa mampu mengubah sesuatu yang dianggap mustahil menurut logika manusia, mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga bisa mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Bahkan, dalam seluruh ibadah, disyariatkan untuk selalu berdoa. Sehingga doa adalah salah satu amal saleh yang paling patut dihadiahkan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang masih hidup atau yang telah meninggal. Oleh karena itu, mendoakan mayat agar diberi pengampunan juga sangat bermanfaat, asalkan telah memenuhi syarat-syarat dan adab-adabnya. Anjuran mendoakan orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal, sebagaimana telah Allah firmankan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Ya Rob, kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kesempatan juga pernah menyampaikan bahwa doa dari saudara yang muslim untuk saudara muslim lainnya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, adalah mustajabah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan adalah mustajabah. Di atas kepalanya ada seorang malaikat. Setiap dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat itu akan berkata,
semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisal dengannya. Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Di antara doa yang sangat bagus untuk mayit di dalam kubur, dan juga sangat disukai si mayit, adalah mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nabi setelah beliau selesai memakamkan seorang mayit. Beliau berdiri di sebelah makamnya untuk berdoa, meminta ampun untuk mayit tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, mintalah ampunan kepada Allah untuk saudaramu, dan mohonkanlah agar dia diberi keteguhan dan kekuatan hati ketika ditanya oleh dua malaikat. Sesungguhnya, saat ini dia sedang ditanya. Hadits riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai hal yang paling disukai oleh mayit di alam kubur, bahkan lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Keinginan mayit itu adalah doa dari orang yang masih hidup, agar mayit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadits riwayat Muslim. 3 sebab amal ini akan menjadi sebab seorang mayit akan selalu mendapatkan kiriman pahala dari orang yang masih hidup di dunia. Dengan demikian, lakukanlah ketiga hal ini, sehingga kelak kita akan memetik hasilnya ketika telah meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.